遥かな西、海の向こうにヴィンランドという名の土地がある。奴隷商人も戦の炎も届かない遠い地。 Vinland Saga, sebuah anime yang diadaptasi dari kisah para Viking, berlatar pada awal abad ke-10 dan berkisah pada perjalanan balas dendam Thorfinn atas kematian ayahnya. Di part ketiga ini diperlihatkan setelah melewati musim dingin, para Viking kembali melanjutkan invasinya terhadap Inggris. Akan tetapi mereka harus terhenti di kota perdagangan London karena Thorkel, Viking terkuat kedua setelah Thors, memilih berpihak pada kubu Inggris. Di scene ini diperlihatkan jembatan London zaman dulu yang tidak hanya berfungsi sebagai jembatan, melainkan juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Saat itu, sebelum memulai penyerangan, Floki dan pasukannya mendatangi Thorkel untuk menyampaikan pesan dari Raja Sweyn. Di pesan tersebut dituliskan keinginan Raja Sweyn atas kembalinya Thorkel pada pihak mereka. Tidak hanya itu, Thorkel juga diiming-imingi bayaran 2 kali lebih besar dari yang ia dapat dari Inggris. Akan tetapi, ternyata alasan Thorkel berpihak pada Inggris bukanlah karena uang, melainkan ia bosan melawan Inggris yang sangat lemah. Dengan alasan itu, Thorkel memilih berpihak pada Inggris dan melawan banyak Viking yang kuat agar pertarungan yang ia jalani menjadi lebih menarik. Saat itu, setelah menolak tawaran Floki, Thorkel tiba-tiba mengambil batu besar dan melemparkannya ke kapal Floki. Untung saja lemparannya meleset sehingga membuat Floki dapat mundur dan melaporkan penolakan Thorkel pada Raja Sweyn. Mendengar kabar dari Floki, tanpa banyak berpikir, Raja Sweyn langsung memerintahkan dimulainya penyerangan. Dari penyerangan tersebut, banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Namun para Viking terus menerobos maju dan berusaha merobohkan jembatan tersebut. Akan tetapi hal itu digagalkan oleh Thorkel yang melemparkan balok kayu pada mereka. Setelah pasukan garis depan tumbang, kini giliran Thorfinn yang bersiap mengambil kepala Thorkel sendirian. Thorfinn sama sekali tidak takut meski Thorkel terlihat kuat dan 2 kali lebih besar darinya. Hal tersebut dikarenakan demi mendapatkan hadiah pertarungan melawan Askeladd agar Thorfinn dapat membalaskan kematian ayahnya. Saat itu, setelah kapal mendekat, Thorfinn langsung melompat dan berhadapan dengan Thorkel. Terlihat Thorkel sangat gembira dengan kedatangan Thorfinn, hingga ia menyuruh bawahannya untuk membiarkan Thorfinn bertarung 1 lawan 1 melawannya. Pada awalnya, Thorfinn terlihat sedikit memberi perlawanan. Akan tetapi, tak lama kemudian Thorfinn tertangkap dan Thorkel pun membantingnya berkali-kali. Naas kesialan Thorfinn tidak berhenti di situ. Setelah Thorfinn tertangkap, ia ditinggal oleh Askeladd karena mendengar sinyal untuk mundur bagi seluruh pasukan. Saat itu, Thorkel merasa kasihan pada Thorfinn yang ditinggal teman-temannya. Sedangkan Thorfinn yang dikira sudah mati, tiba-tiba memotong 2 jari Thorkel kemudian mundur untuk menjaga jarak. Melihat Thorfinn yang masih memiliki tekad bertarung meski dalam keadaan seperti itu, Thorkel merasa kagum hingga menanyakan namanya. Thorfinn pun memperkenalkan namanya, juga nama ayahnya. Mengetahui bahwa Thorfinn adalah putra Thors, Thorkel ingin bertanya lebih banyak, namun Thorfinn lebih dulu melarikan diri. Saat itu pasukan pemanah bertanya apa yang harus dilakukan, namun Thorkel menyuruh mereka untuk membiarkan Thorfinn lolos. Hal tersebut dikarenakan Thorkel mulai penasaran dengan Thorfinn.
Pada sore harinya diperlihatkan Raja Swen menengok para Viking yang terluka. Karena tidak ingin hanya berhenti di London, Raja Swen berencana mengirim pasukan utama ke arah barat dan menyisakan 4.000 prajurit yang akan dipimpin Pangeran Canute untuk menaklukkan London. Akan tetapi Ragnar, asisten pribadi Pangeran Canute, merasa keberatan dengan putusan tersebut. Karena jika seluruh pasukan saja tidak mampu menaklukkan London, apalagi hanya dengan 4.000 prajurit. Mendengar pendapat tersebut, Raja Sweyn tidak peduli dan memberikan tanggung jawab tersebut pada Canute juga Ragnar sebagai asisten pribadinya. Perlu diketahui, meskipun Canute adalah seorang pangeran, ia sedikit berbeda dengan anak-anak Viking lainnya. Ia memiliki hati lembut, tidak suka peperangan, dan memiliki fisik yang lemah. Karena pembagian pasukan sudah ditentukan, kini Askeladd dan pasukan inti pergi menuju daerah Inggris lainnya. Sedangkan di jembatan London, Thorkel yang melihat mereka pergi terlihat sangat kesal, karena ia menganggap pertarungan sudah berakhir. Di waktu yang sama, Thorfinn terlihat keluar dari danau dan terlihat babak belur. Tulang bahunya tergeser, kaki kanannya terkilir, dan beberapa tulang rusuknya patah akibat pertarungannya melawan Thorkel. Saat itu, melihat Askeladd dan rombongannya pergi, tanpa banyak bertanya, Thorfinn mengikuti mereka meski dengan tubuh yang terluka. Singkat cerita, waktu berjalan begitu cepat, hingga November 1013 sebelum Masehi. Saat itu, 4.000 pasukan Canute masih belum melakukan pergerakan, hingga membuat Thorkel kesal menunggu sampai-sampai membuatnya melempar batu untuk memancing pergerakan para Viking. Meski seluruh pasukan sudah kesal dengan Thorkel, namun Ragnar memiliki rencana lain untuk menunggu datangnya musim dingin hingga seluruh pasukan ditarik mundur oleh Raja Sweyn. Hal tersebut bertujuan agar Canute yang tidak menyukai peperangan dapat selamat dan terhindar dari medan perang. Di sisi lain terlihat Thorkel yang terheran-heran kenapa mereka tidak kunjung menyerang saat itu. Asgeir yang mendengarnya meminta Thorkel untuk memakluminya mengingat pemimpin pasukan mereka saat ini adalah pangeran kedua Denmark bernama Canute. Mendengar kabar tersebut, Thorkel terlihat tertawa sambil menahan kekesalannya. Meninggalkan London, Sin kemudian berpindah pada mimpi Thorfinn. Seperti mimpi pada umumnya, waktu dan tempat berubah-ubah tak beraturan. Pada awalnya, Thorfinn kecil tertidur di padang rumput yang hangat. Di sana terdapat ibu, kakak perempuannya, juga warga desa lainnya. Kemudian Thorfinn pulang dari padang rumput dengan digendong ayahnya. Saat perjalanan, Thor berpesan pada Thorfinn untuk menyudahi balas dendamnya dan pulang menjaga ibu dan kakaknya yang selama ini telah ia tinggalkan. Setelah mendengar pesan tersebut, Thorfinn hanya diam, lalu kaget melihat desanya yang dijarah, serta kakak dan ibunya yang menjadi tahanan perang. Saat itu, Thorfinn tidak bisa meminta tolong ayahnya karena pada kenyataannya ayahnya telah tewas. Dan Thorfinn pun terbangun dari tidurnya. Karena mimpi tersebut, Thorfinn menjadi teringat dengan keluarganya yang selama ini ia tinggalkan. Kemudian, Thorfinn yang sudah tidak bisa tidur memilih untuk keluar menghirup udara segar. Saat itu, seluruh pasukan utama sudah mundur ke utara sejak lama. Sedangkan Askeladd dan pasukannya mampir ke daerah tepian Bath untuk menjarah sebuah desa. Saat itu, untuk menenangkan pikirannya, Thorfinn pergi ke sebuah bukit tak jauh dari desa. Yang ternyata di sana sudah terdapat Askeladd yang datang lebih awal. Askeladd bertanya pada Thorfinn kenapa ia bangun lebih awal.
Namun, mendengar Askeladd yang so akrab dengannya membuat Thorfinn marah. Karena Askeladd seperti menganggap Thorfinn bagian dari mereka. Thorfinn berkata kalau anggapan tersebut akan berakhir saat Thorfinn memenggal kepala Askeladd. Melihat sikap Thorfinn yang seperti itu, Askeladd tidak terlalu memikirkannya, mengingat ia telah membunuh ayah Thorfinn dengan cara yang curang. Ditambah mau sekuat apapun manusia, pada akhirnya mereka akan tetap mati. Di malam itu, Askeladd terus menceritakan pandangannya terhadap dunia hingga fajar tiba. Akan tetapi, dalam pagi yang tenang tersebut, terdapat satu pasukan Pangeran Kheanut yang datang untuk mencari bantuan. Hal tersebut dikarenakan Thorkel beserta 500 pasukannya menyerang juga menjadikan Pangeran Kheanut sebagai tawanan. Oleh karena itu, ia pergi ke utara untuk meminta bantuan pasukan utama menyelamatkan Kheanut. Mendengar cerita tersebut, entah apa yang difikirkan Askeladd. Ia membunuh prajurit tersebut lalu berkata pada bawahannya kalau mereka akan menyelamatkan Pangeran Kheanut tanpa meminta bantuan pasukan Denmark. Hal itu disebabkan karena Kheanut adalah penerima kedua tahta kerajaan Denmark. Jika mereka berhasil mendapatkannya, entah itu pihak Denmark atau pihak Inggris, mereka pasti akan membayar mahal untuk ditukar dengan pangeran tersebut. Saat itu, di tengah seluruh pasukan yang bersemangat, sepertinya Bjorn mengerti ada hal lain dari tindakan Askeladd. Setelah disahkannya tujuan kelompok Askeladd, Sin kemudian berpindah pada Thorkel dan 500 pasukannya. Mereka pergi ke arah barat untuk mencari pasukan utama sambil membawa Pangeran Kheanut sebagai tawanan, agar ia bisa mendapatkan pertarungan yang selama ini ia inginkan. Di dalam perjalanan itu, Thorkel berhenti karena merasa ada yang mengawasi mereka. Menuruti instingnya, Thorkel mengambil tombak dan melemparkannya dengan asah. Ternyata selama ini mereka diawasi oleh sisa pasukan Kheanut yang selamat. Saat itu mereka meminta Thorkel untuk melepaskan Pangeran Kheanut, karena Thorkel dan pasukannya sudah dalam kondisi terkepung oleh 2000 pasukan. Mendengar hal itu, Thorkel pun melepaskan Kheanut, Ragnar juga sang pendeta. Bukan karena takut, melainkan agar mereka tak memiliki alasan jika kalah dalam peperangan. Saat itu, Thorkel terus memprovokasi pasukan Kheanut meski tujuan mereka menyelamatkan sang pangeran sudah tercapai. Karena semua prajurit memiliki jiwa petarung yang kuat, mereka pun meladeni keinginan Thorkel dan peperangan pun tak dapat dihindarkan. Saat itu, pasukan Thorkel terlihat mendominasi peperangan. Sedangkan tak jauh dari sana, Askeladd beserta rombongannya sengaja membakar hutan di sekeliling tempat peperangan antara pasukan Thorkel melawan pasukan Kheanut. Hal tersebut agar membuat semua yang berada di sana tidak dapat melihat sekeliling dan Askeladd dapat membawa lari Kheanut dari situasi tersebut. 燃えてるね。ここ何日か雨が降らなかったからな。トロフィー。 Kemudian ditugaskanlah Thorfinn untuk membawa Pangeran Kheanut bersama mereka. Sin kembali ke Pangeran Kheanut. Saat itu pasukan Thorkel berhasil menemukan mereka, karena salah satu prajurit yang berteriak mencari rekan lainnya. Di tengah Pangeran Kheanut yang terdesak, untung saja Thorfinn datang tepat waktu. Saat itu, salah satu bawahan Thorkel menyerang Thorfinn karena kesal melihat Thorfinn seperti menantang mereka. Akan tetapi, pasukan Thorkel yang memiliki badan lebih besar malah terbunuh di tangan Thorfinn.
Melihat kejadian itu, seluruh bawahan Torkel yang berada di sana menjadi waspada dan bersiap untuk melawan Thorfinn. Kemungkinan Thorfinn akan menang jika hanya melawan mereka. Akan tetapi Torkel tiba-tiba datang sambil terlihat senang melihat keberadaan Thorfinn. Saat itu, sebelum bertarung dengan Thorfinn, Torkel menanyakan dua pertanyaan. Pertama, apakah kebakaran yang terjadi adalah ulah kelompok Thorfinn? Saat itu Thorfinn tidak menjawab. Pertanyaan kedua, karena sebelumnya Thorfinn berkata kalau ia putra Thors, Torkel menebak Thorfinn memiliki ayah bernama Thors dan ibu bernama Helga. Mendengar hal itu, Thorfinn terlihat kaget. Kenapa Torkel bisa mengetahuinya? Dari reaksi Thorfinn tersebut, saat itu Torkel terlihat senang karena Thorfinn adalah putra Thors dari Joms, satu-satunya orang yang lebih kuat darinya. Mengetahui informasi itu, tidak hanya Torkel, melainkan seluruh anak buahnya juga kaget mengetahui bocah tersebut adalah putra Thors, sang troll dari Joms. Saat itu, karena terlalu lama berbincang, Thorfinn dan Torkel gagal memulai pertarungan mereka karena pohon yang jatuh dan kebakaran yang mulai merata. Thors lebih memilih mundur, sedangkan Thorfinn membawa Keanut ke tempat Askeladd berada. おっせえなトロフィー。 Saat itu, Ragnar menilai buruk tindakan Askeladd yang membakar hutan. Akan tetapi, dengan keadaan seperti ini, ia tetap memaafkan Askeladd dan memerintahkan untuk mengawal Pangeran Keanut hingga bertemu pasukan utama. Askeladd menerima permintaan dari Ragnar. Namun sebelumnya, Askeladd ingin melihat wajah Pangeran Keanut yang berada di balik topeng. Di scene ini diperlihatkan wajah Keanut yang lebih mirip wanita daripada seorang pangeran. Dan bersambung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.